Assalamualaikum Bu Aryani. Waalaikumsalam Bu Oni. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Oni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu, mohon maaf nih. Ibu hari ini free tidak ya? Alhamdulillah saya lagi santai aja Bu. Ada apa ya? Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Boleh. Ada apa Bu? Begini Bu, saya ini mau melakukan coaching ya. Teman saya, Kamalet, minta coaching sama saya. Jadi saya memerlukan seorang pengamat. Kira-kira Bu Aryani bersedia tidak Bu? Insya Allah saya bersedia Bu. Tapi ngomong-ngomong tentang coaching ini, apa yang ingin dikembangkan? Kalau yang saya ingin kembangkan sih pastinya kompetensi utama dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Terus pada bagian kompetensi mana yang ingin Ibu observasi? Sejauh ini sih yang saya ingin kembangkan lebih jauh itu mengemukakan pertanyaan berbobot Bu. Terus indikator dari ketercapaian pertanyaan berbobot itu apa Bu yang akan Ibu harapkan? Indikator pencapaiannya sih saya mampu untuk mengemukakan pertanyaan berbobot sehingga coach saya itu dapat menggali potensinya gitu untuk menyelesaikan masalahnya itu Bu. Ya udah, nanti saya kan mau membuat rubrik nih ya Bu ya, dalam skala 1 sampai 4. Nah di situ ada kehadiran, terus kemudian mendengarkan aktif yang tadi Ibu katakan, kemudian mengajukan pertanyaan. Nah dari situ saya akan membuat skalanya pada saat coaching nanti ya Bu ya. Oke, ya udah berarti hari ini ya Bu ya. Ya boleh, terima kasih Bu Aryani atas waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, jadi hari ini saya ngobrol sama Ibu. Boleh, ya, silakan. Makasih Bu ya sudah dikasih waktunya. Baik Pak Nonet mau berbicara tentang apa? Ya sebenarnya saya itu akhir-akhir ini Ibu itu sepertinya rasanya kurang nyaman. Jadi dalam saya itu bekerja atau di tempat kerja itu ada rasa yang kurang nyaman sehingga saya merasa itu nanti takutnya menimbulkan efek ke kinerja saya. Nah, rasa tidak nyaman ini seperti apa sih? Ya kalau yang saya rasakan sih ini cuman mungkin masalah pribadi Bu. Jadi, tapi saya artinya itu belum memastikan sebenarnya permasalahan apa. Cuman saya merasa kok saya punya teman itu seperti kok menghindar saya terus gitu. Jadi sebelumnya saya sama dia itu biasa ngobrol, kemudian biasa bekerja sama. Nah akhir-akhir ini kok sepertinya intensitasnya berkurang gitu. Jadi kesannya kalau dia ketika mau berpapasan sama saya itu malah menghindar. Terus kemudian ketika sudah terjadi artinya berpapasan itu terus apapun rasanya kayak terpaksa gitu. Maksudnya dianya Bu. Kalau saya sih nggak ada perasaan, cuman saya merasa kok sikap teman saya seperti itu yang saya rasakan seperti itu. Berarti Pak Nonet itu merasa tidak nyaman dikarenakan karena sikap teman Pak Nonet yang berbeda dari sebelumnya. Betul, seperti itu. Betul. Oh, oke, baik Pak Nonet. Nah, Pak Nonet maunya Pak Nonet itu seperti apa sih? Ya harapannya saya artinya tidak ada perubahan, artinya perubahan dari sikap teman saya itu gitu kan.
Ya, kalau tadinya tegur sapa, kalau tadinya kerja sama atau biasa bercanda, ya kembali ke semula lagi gitu loh. Kan yang saya rasakan sekarang ini kan dia kayak ada perubahan gitu. Oh, jadi sekarang ini berubah ya? Iya. Jadi teman bapak yang tadinya care sama bapak, Ya, terus betul. sekarang berubah gitu kan? Ya. Nah, memang perubahan itu ketara sekalinya tuh di mana gitu kan? Seperti apa? Ya, perubahannya ya tadi dalam pergaulan sehari-hari itu. Jadi kalau dulu ketemu tegur sapa, tapi kalau sekarang kesannya ketika mau ketemu dari jauh dia sudah menghindar gitu kan. Terus kemudian kalaupun terpaksa ketemu kepasan itu dia kok biasa aja gitu. Biasanya kan ya berhenti ngobrol dulu, ada bercanda dulu, ini cuma nyapa doang, ya Pak, ya, nah selesai itu doang. Jadi intensitasnya itu sangat kurang. Berarti di sini Pak Nonet inginnya kembali seperti semula ya Pak? Betul. Betul. Nah, dalam hal ini sudah ada yang Bapak lakukan atau tidak? Ya, ini kan terjadi sih kurang lebih antara 1 minggu atau sampai 2 minggu ya. Artinya baru kemarin. Jadi belum banyak usaha yang saya lakukan. Cuman saya masih menerka-nerka aja. Ini sebenarnya ada apa sih, salah saya apa sih? Itu aja. Jadi belum ada langkah-langkah real saya yang saya lakukan belum. Makanya saya mungkin minta waktunya Ibu, barangkali mungkin bisa dibantu saya gitu, gimana sih supaya caranya saya itu mengurangi ataupun mengatasi masalah saya tadi. Begini ya Pak, berarti selama ini Bapak benar-benar belum melakukan? Belum ada yang Bapak lakukan? Belum ada. Nah, ada tidak sih gitu maksudnya pihak-pihak lain yang kira-kira nih bisa membantu Bapak gitu dalam menjembatani hal ini gitu? Ya, kalau rencana sih rencana saya sih mau minta tolong sama teman. Kebetulan kan saya sama teman saya tadi yang agak kurang satu itu sebenarnya biasa kita bertiga berteman, bertiga kemana-mana. Nah, saya mau minta tolong teman saya satunya lagi gitu kan, karena saya lihat di situ teman saya itu masih akrab, masih ini saya perhatikan. Nah, saya mau minta tolong teman saya yang satunya lagi itu supaya bertanya lah, atau mungkin istilahnya menanyakan ke dia kenapa sikapnya berubah sama saya. Itu rencana saya itu. Selain itu ada lagi rencana yang lain Pak? Ya, kalau mungkin rencana itu belum berhasil, atau mungkin misalnya untuk memastikannya lagi, mungkin saya pakai rencana yang lainnya. Ya barangkali mungkin aslinya langsung mungkin saya akan bertanya apabila mungkin pas ada kesempatan atau ngobrol berbarengan itu. Nah, saya coba ngobrol dari hati ke hati, kenapa sih kok kayak ada perubahan sikap selama ini ke saya. Ada lagi? Ya, sementara mungkin 2 itu yang kalau ada di rencana saya, karena ini kan memang kalau menurut saya kan sifatnya kan permasalahan yang pribadi, artinya pergaulan sesama teman gitu kan. Nah, barangkali mungkin ya saya berusaha, artinya mungkin menyelesaikan masalah secara mungkin pribadi atau mungkin di pasangan. Berarti yang saya tangkap dari
pembicaraan Pak Nonet itu kan rencana yang akan Pak Nonet lakukan yaitu melibatkan pihak lain ya. Di situ kan Pak Nonet ada satu orang teman lagi yang bisa menjembatani masalah Pak Nonet dengan temannya Pak Nonet ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan menanyakan langsung ya Pak kepada rekan sejawat tersebut kenapa kok sekarang berubah seperti itu. Nah ini dari dua rencana yang tadi akan Bapak lakukan ini, Bapak lebih memprioritaskan atau lebih cenderung ke yang mana ini? Ya kalau mungkin untuk prioritas barangkali mungkin saya minta tolong teman yang satu lagi ya. Karena kalau dengan teman satu lagi mungkin kayak tidak ada batas, tidak ada artinya perasaan mungkin yang lainnya gitu kan. Jadi mungkin akan terjadi komunikasi atau mungkin obrolan yang lebih lancar atau yang lebih terbuka daripada nanti saya langsung istilahnya bertemu dengan teman saya yang tadi yang yang mengurangin atau yang berubah sikapnya. Kalau saya bertemu langsung kan atau tatap muka langsung kan istilahnya kan ya belum tentu dia akan terbuka, belum tentu dia akan menemui saya. Tapi kita mungkin melalui orang ketiga, pihak ketiga, barangkali dia akan dengan bebas, mungkin akan dengan istilahnya itu rileks atau netral, dia mengungkapkan perasaan. Nah itu yang barangkali mungkin lebih fair atau lebih dapat permasalahan yang akan saya ambil. Baik ya Pak Nonet, berarti yang akan jadi prioritas utama dalam rencana Pak Nonet itu melibatkan rekan sejawat yang lain ya, pihak lain untuk menjembatani permasalahan Bapak ya, dikarenakan kalau secara langsung mungkin lebih memperhatikan sisi dari kejiwaannya juga ya, misalnya dari mungkin masih emosi atau jadi komunikasinya masih belum baik ya jika dibayangkan dengan langsung. Oke, baik Pak Nonet nih, kira-kira nih kapan sih akan dilaksanakan Pak Nonet untuk meminta teman Pak Nonet untuk menjadi mediator permasalahan Pak Nonet? Ya kalau sekarang kan teman saya yang pihak ketiga ini kan sekarang kan lagi pelatihan Bu, ya kan lagi pelatihan ya. Mungkin 1-2 hari posisi di sekolah kan nggak ada karena baru kemarin berangkat. Sedangkan dia itu ya orang yang saya andalkan untuk komunikasi dengan teman saya lagi. Nah, jadi kalau rencana aksi ini ya barangkali nunggu teman saya datang ya ketiga ini. Ya setelah dia pelatihan ya berarti mungkin 3 hari ke depan. Nanti saya ngobrol dulu, minta tolong dulu sama teman saya ini. Terus kemudian nanti setelah itu baru saya akan melihat hasilnya bagaimana. Nah, nanti baru saya action atau mungkin melakukan bila perlu melakukan rencana yang kedua yang bertatap muka secara face to face gitu. Jadi ya kurang lebih 3 hari atau sampai seminggu ini lah mudah-mudahan sih. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa Bapak akan meminta teman Pak Nonet untuk menjadi mediator ya sekitar 3 hari sampai seminggu ya Pak, karena menunggu beliau selesai pelatihan. Betul. Kira-kira nih Pak, waktu 1 minggu itu apa tidak terlalu lama itu Pak? Ya sebenarnya juga kalau menurut saya semakin cepat untuk selesai saya sendiri juga semakin senang gitu loh. Saya juga tidak mau berlama-lama juga gitu kan. Jadi karena saya merasa dalam setiap hari kesehariannya saya itu ibaratnya apa ya, di dalam lingkungan kerja saya itu merasa nyaman gitu. Kamu tahu sendirilah bagaimana sih istilahnya orang kalau merasa nggak nyaman itu ya, kalau nyaman kan
Nah, jadi apa-apa serba nggak enak. Terus kemudian juga nanti pasti akan mempengaruhi yang namanya kan istilahnya dalam bekerja. Kadang-kadang yang saya takutkan nih Bu ya, pikiran panjang saya atau yang saya khawatirkan kan suatu saat pimpinan itu tiba-tiba ngasih pekerjaan yang mana pekerjaannya itu berhubungan dengan dia, entah itu satu tim, entah itu harus terkoneksi sama dia, itu kan nanti akan istilahnya membuat saya kan yang enak, ikut, grogi dan sebagainya. Otomatis pasti hasil pekerjaan saya akan maksimal. Itu yang saya khawatirkan. Makanya ya kalau pengennya sih cepet Bu, gitu kan, artinya ya selesai 1 hari atau selesai bahkan mungkin selesai habis diskusi ini itu pengennya cepat selesai gitu kan. Cuman kan saya gimana ya Bu ya, kayaknya hanya teman saya pelatihan itu yang kayaknya bisa saya andalkan gitu kan. Gimana Bu? Ini selain rekan Bapak yang pelatihan itu, kira-kira nih ada tidak sih mungkin pihak lain yang bisa membantu selain teman Bapak tersebut gitu? Ada tidak? Siapa ya? Ya kalau teman ya, kalau teman yang dekat sama saya kemudian dekat sama dia, artinya terkoneksi dia itu kan memang sedang pelatihan dan itu memang yang saya andalkan. Tapi kalau benar kata Ibu sih, kalau mungkin lebih cepat atau lebih bagus itu kan artinya kan lebih ini ya, nanti barangkali mungkin Ibu ya, jadi mungkin rencana aksi mungkin saya ya, kalau mungkin saya rubah Ibu ya, dari tidak mengandalkan dia yang lagi pelatihan, tapi barangkali mungkin saya coba deketin teman dekatnya dari yang bermasalah atau yang tadi perasaannya berubah lagi, walaupun mungkin nggak dekat sama saya tapi dia kebetulan dekat. Nah barangkali mungkin itu nanti yang akan saya jadikan mungkin pertolongan saya dulu. Jadi tidak hanya dia yang sedang pelatihan, saya coba mungkin alternatif yang lainnya supaya cepat masalah ini selesai ya kan. Ya kalau itu sih walaupun mungkin prioritasnya mungkin 50% atau mungkin tidak maksimal, tapi akan coba jadi saya mau minta tolong teman akrabnya ya, yang tidak sedang pelatihan. Sedang tidak pelatihan. Iya, kan siapa tahu dalam sehari ini, 2 hari ini, nah dia nanti bisa artinya membantu saya. Mungkin nanti ya, paling nggak minimal saya tahu Bu, apa sih masalahnya dulu. Kalau saya sekarang kan introspeksi diri, saya belum menemukan salah saya apa. Tapi barangkali dengan lewat teman akrabnya dia, nah jadi saya tahu gitu kan, oh kamu begini, kamu pernah misalnya nyakitin dia, ngomongin dia gini-gini. Nah itu yang saya harapin, kalau saya nanti tahu kesalahan saya nanti misalnya dikasih tahu mungkin ininya titik lemahnya saya ya, insya Allah nanti kan saya bisa mengambil langkah atau tindak lanjutnya. Kalau sekarang takutnya kalau saya langsung ambil tindak lanjut, kalau saya langsung membuat istilahnya ini, takutnya bukan itu masalahnya. Jadi kan itu yang saya takutkan di situ. Baik, jadi Pak Nonet tidak hanya mengandalkan untuk teman yang sedang pelatihan yang menjadi mediator, tapi Pak Nonet juga
akan melibatkan teman yang lain yang sekiranya bisa menjadi jembatan bagi permasalahan antara Panonet dan rekan Panonet tersebut. Betul. Nah, Panonet, kita sudah berbicara panjang lebar ya. Ini kira-kira nih apa sih yang didapat dari pembicaraan kita kali ini? Ya, alhamdulillah Bu, ya dapat waktu luang itu. Jadi saya hari ini satu yang pertama, perasaan saya itu terasa plong. Jadi saya merasa lega setelah saya berbicara dengan ibu atau ibu ngasih kesempatan saya untuk ngobrol. Jadi saya bisa meluapkan rasa saya ataupun keluhan saya. Jadi ada perasaan yang beda gitu. Kalau tadi waktu datang perasaan itu kok ada ganjel, tapi alhamdulillah walaupun mungkin belum saya jalani rencana aksinya, tapi minimal beban saya kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah juga saya sudah punya gambaran Bu, kira-kira apa sih yang akan saya lakukan. Jadi terima kasih Bu. Jadi saya jangan sampai menunda-nunda waktu lagi. Kalau bisa secepatnya masalah selesai dengan minta bantuan mungkin teman yang satunya lain. Jadi Bapak akan segera ya. Siap Bu ya. Oke. Baik Panonet, mudah-mudahan ya permasalahan Panonet akan segera terselesaikan. Nanti setelah Bapak menemui teman Bapak untuk menjadi mediator, sharing-sharing lagi dengan saya ya. Siap, seperti ya, itu. siap. Saya tunggu kabarnya. Ya Bu, nanti kita konfirmasi. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Yang saya lihat dari coaching tadi ya bersama Panonet ya. Iya, betul. Permasalahannya saya sudah melihat dari coaching Bu On itu sudah melakukan model cerita, sudah terlihat ceritanya. Nah, kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari Bu Oni dari coaching tadi, apa yang diinginkan oleh Bu Oni terhadap coaching? Tadi tuh saya yang lebih spesifik dari yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan tadi mengupakan pertanyaan yang berbobot, yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di situ sudah saya lakukan untuk mencoba untuk menggali potensi koci gitu, untuk menemukan sendiri solusinya gitu, seperti itu gitu. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nah, kan pada saat percakapan tadi saya dengan Bu Oni ingin mengembangkan yang tadi ya, kompetensi mengajukan pertanyaan, kehadiran dan mendengarkan aktif. Saya sudah melihat semua sudah dilakukan dan itu masuk pada rubrik skala 4. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang menjadi catatan saya nih dari pertama tuh dalam pertanyaan berbobot, Bu Oni sudah melakukan oleh Koci dan Koci juga sudah mendengarkan dengan aktif pertanyaan dari Bu Oni, memberikan jawaban-jawaban. Kemudian coach dan Koci sama-sama sudah melakukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga adanya interaktif ya, dan tujuan yang ingin dicapai pada saat coaching itu sudah terlihat dari pengamatan saya dengan menemukan solusi dan permasalahan yang dialami sama coaching. Kemudian kompetensi pada mengajukan pertanyaan sudah ada feedbacknya nih dari coaching. Lalu kompetensi coaching ini sudah terlihat ketika coach dan coaching itu mendengarkan dengan aktif. Jadi coaching ini berjalan dengan lancar dan menemukan solusinya. Lalu saya ingin bertanya nih, dari kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Oni berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan? Mungkin tadi kan dari pertanyaan berbobot ya, gitu. Terus kemudian tindakan aktif, kemudian kehadiran penuh yang saya ingin terus kembangkan. Ya pastinya kompetensi tersebut
bisa saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia kerja saya, itu saya akan terus berlatih untuk mengembangkan kompetensi tersebut, sehingga saya menjadi menjadi kompeten lah terhadap kompetensi tersebut. Jadi seperti itu, Bu. Tapi tadi Bu Oni menemukan kesulitan nggak dalam menggali informasinya terhadap coaching? Tadi sih agak kesulitannya yaitu tadi, makanya saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Di situ agak kesulitan untuk memancing coaching supaya potensi coachingnya itu keluar, seperti itu, muncul gitu. Itu yang memang harus butuh latihan. Iya, sebetulnya harus latihan terbiasa setiap hari ya, baik pada umur kita kali ya Bu Oni. Ya. Terus ketika Bu Oni sudah menggali, apakah coachingnya sudah menemukan solusinya dengan tepat atau masih ada lagi nih yang mau Ibu Oni gali? Alhamdulillah dari tadi proses coaching yang saya lakukan gitu, coach saya sudah menemukan solusinya gitu untuk permasalahan beliau. Ya. Berarti nanti kita tinggal melihat ya perkembangan coaching dengan permasalahannya, apakah masih ada lagi nih masalah yang kemarin, atau mudah-mudahan sih sudah menemukan solusi dan solusinya itu juga benar. Kemudian dari rencana aksi yang sudah dilakukan oleh coaching tadi kan diceritakan kepada Bu Oni ya. Nah, kira-kira rencana aksi itu tepat nggak buat coaching atau buat nanti yang dilaksanakan oleh coachingnya kepada teman-teman? Kalau dari tadi yang saya amati ya seperti itu, jadi rencana aksi yang coach saya akan lakukan itu sudah bagus ya, sudah sebetulnya itu sudah merupakan sebuah solusi yang memang menjadi solusi penyelesaian masalah gitu. Berarti dia sudah membangun relasi ya Bu Oni ya, rencananya. Baiklah Bu Oni, dari sekian ini saya ingin memberikan tanggapan saya sebagai pengamat apa yang sudah coach dan coach sebagai Bu Oni sudah baik dalam coaching hari ini. Semoga coach juga menemukan solusi dan melakukannya dengan sesuai dengan solusi. Kemudian Bu Oni juga bisa mendapatkan pengalaman walaupun kita belum mengalaminya ya Bu Oni ya. Bu Oni, saya mau nanya nih Ya. Perasaan Bu Oni ketika tadi coaching itu bagaimana? Setelah melakukan coaching dan sebelumnya itu gimana? Tadi sebelum saya melakukan coaching ya sebetulnya sih saya merasa tertantang gitu ya, merasa ya agak-agak khawatir juga gitu kalau saya tidak mampu mengungkapkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Terus saya merasa khawatir kalau saya itu tidak mampu untuk menggali potensi pada coach gitu. Nah, tapi setelah saya melaksanakannya ya saya merasa ya cukup merasa bangga ya, maksudnya kalau saya mampu gitu, maksudnya untuk menggali potensi coach dalam menggali potensinya ya untuk menemukan solusinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu, seperti itu sih. Oke, baik Bu. Terus kalau misalnya nih suatu saat nanti ya ada yang ingin
coaching lagi dengan Bu Oni. Nah, Bu Oni bersedia nggak memberikan coaching seperti tadi? Insya Allah sih bersedia ya Bu, karena ini kan coaching ini sebetulnya sebuah kompetensi pengembangan diri kita ya dalam berinteraksi dengan orang lain, dan hal ini juga sangat dibutuhkan ketika dalam dunia kerja kita, dimana kita menghadapi murid gitu. Mungkin kan murid juga butuh untuk tindakan coaching gitu. Nah, jadi kompetensi coaching itu memang sangat dibutuhkan sih sebagai seorang pengajar. Terima kasih Bu Oni, waktunya hari ini tuh bagus banget ya, bermanfaat buat saya juga sebagai pengamat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik untuk coaching dan saya juga. Amin, amin. Ya, Bu Oni. Terima kasih Bu Aryani ya atas waktunya, sudah bersedia meluangkan waktu menjadi pengamat coaching saya.